Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Echa Yustia, NPM 18160045 dari Prodi PGSD 6A. Hari ini saya akan menjelaskan tentang konsep pembelajaran mikro, yaitu tentang hakikat pembelajaran mikro, tujuan dan manfaat pembelajaran mikro, karakteristik pembelajaran mikro, prinsip pembelajaran mikro, dan unsur-unsur pembelajaran mikro. Pembelajaran mikro berasal dari dua kata, yaitu mikro artinya kecil, terbatas, dan sempit. Sedangkan teaching artinya mendidik dan mengajar. Mikro teaching adalah salah satu pendekatan atau cara untuk melatih penampilan mengajar yang dilakukan secara mikro. Penyederhanaan ini terkait dengan sistem komponen pembelajaran, misalnya dari segi waktu, materi, jumlah siswa, jenis keterampilan dasar mengajar yang diperhatikan, penggunaan metode dan media pembelajaran, dan unsur-unsur pembelajaran lainnya. Tujuan pembelajaran mikro yaitu tujuan dalam upaya memfasilitasi mahasiswa, calon guru atau guru untuk menguasai dan memiliki kompetensi yang diharapkan, seperti menurut Dadang Sukirman 2012, yaitu tentang 1. Mempersiapkan, membina, dan meningkatkan mutu guru agar dapat memenuhi standar kompetensi pedagogik, kepribadian, atau profesional dan sosial. 2. Memfasilitasi, melatih, dan membina calon guru maupun para guru dalam hal keterampilan dasar mengajar. 3. Untuk melatih penampilan dan keterampilan mengajar yang dilakukan bagian demi bagian secara spesifik agar diperoleh kemampuan maksimal sesuai dengan tuntunan profesional sebagai tenaga seorang guru. 4. Untuk memberi kesempatan kepada calon guru atau para guru untuk berlatih dan mengoreksi serta menilai kelebihan dan kekurangan yang dimiliki. 5. Untuk memberi kesempatan kepada setiap yang berlatih, guru atau maupun calon guru, untuk meningkatkan kepribadian, kelebihan, dan kekurangan sehingga guru selalu berusaha meningkatkan layanan kepada siswa. Manfaat bagi mahasiswa calon guru yaitu setiap mahasiswa calon guru dapat melatih bagian demi bagian dari setiap keterampilan mengajar yang harus dikuasainya secara lebih terkendali dan terkontrol. Setiap mahasiswa calon guru dapat mengetahui tingkat kelebihan dan kekurangannya dari setiap jenis keterampilan mengajar yang harus diketahuinya. Manfaat bagi para guru, guru baik secara mandiri maupun bersama-sama dapat berlatih untuk lebih meningkatkan kemampuan mengajar yang telah dimilikinya. Guru juga mengetahui kelebihan dan kekurangannya yang dimiliki terkait dengan keterampilan mengajar yang harus dikuasainya. Manfaat bagi supervisor dapat memperoleh data yang objektif dan komprehensif tingkat kemampuan para calon guru maupun para guru dalam hal kemampuan mengajar yang harus dikuasainya dengan tuntunan profesinya. Dapat memberikan masukan, saran, maupun solusi yang akurat karena didasarkan pada data atau informasi yang lengkap sesuai hasil pengamatan dan pembinaan. Karakteristik pembelajaran mikro sebagai berikut, yaitu peserta berkisar antara 5 sampai 10 orang. Waktu mengajar terbatas sekitar 10 atau sampai 15 menit. Komponen mengajar yang digunakan terbatas, latihan terpusat pada keterampilan mengajar. Karakteristik pembelajaran mikro mempergunakan informasi dan pengetahuan tentang tingkat belajar. Adapun umpan balik terhadap kemampuan guru atau calon guru. Pengajaran dilaksanakan bagi para siswa dalam latar belakang yang berbeda-beda dan berdasarkan pada kemampuan intelektual kelompok usia tertentu. Pengontrolan secara ketat terhadap lingkungan latihan yang diselenggarakan dalam laboratorium micro teaching. Dan menyediakan low stress situation yang memungkinkan siswa partisipasi aktif. Prinsip pembelajaran mikro. Adapun prinsip-prinsip pembelajaran mikro secara umum yaitu 1. Prinsip perhatian dan motivasi, yaitu suatu aturan atau ketentuan untuk memusatkan pikiran dan seluruh kekuatan energi untuk bertujuan dan disalurkan pada kegiatan pembelajaran. 2. Aktivitas adalah proses kegiatan yang aktif, baik aktivitas pikiran, fisik, sosial, dan maupun emosional. 3. Balikan dan penguatan, yaitu pemberian respon terhadap proses dan hasil pembelajaran yang telah ditunjukkan oleh siswa.
4. Tantangan, yaitu pemberian stimulus yang dengan stimulus tersebut siswa akan tertantang sehingga muncul keinginan untuk mencoba melakukan aktivitas maupun bekerja untuk menjawab atau menghadapi tantangan tersebut. 5. Perbedaan individual. Setiap mahasiswa mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Unsur-unsur pembelajaran mikro. 1. Yaitu proses latihan yang dikembangkan dalam pendekatan pembelajaran mikro adalah kegiatan mengajar yang sebenarnya. Yang kedua, kegiatan latihan pembelajaran yang lebih disederhanakan. Lalu, yang ketiga, latihan yang dikembangkan dalam pendekatan pembelajaran mikro hanya difokuskan pada jenis-jenis keterampilan tertentu secara spesifik. Yang keempat, pembelajaran yang dilakukan dengan menerapkan pendekatan mikro lebih diarahkan untuk meningkatkan kontrol pada setiap jenis keterampilan yang dilatihkan. Bab 2, metodologi pembelajaran. Pembelajaran dalam kurikulum 2013. Menurut panduan teknis kurikulum 2013 sekolah dasar, pembelajaran dalam kurikulum 2013 bersirikan sebagai berikut. 1. Tematik terpadu. Pembelajaran tematik terpadu adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan tema. Pembelajaran tersebut memberikan pengalaman bermakna kepada siswa secara utuh. Dalam pelaksanaannya, pembelajaran yang diajarkan oleh guru di sekolah dasar diintegrasikan melalui tema-tema yang telah ditetapkan. 2. Pendekatan saintifik. Dalam pembelajaran di sekolah dasar, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6, pendekatan saintifik adalah pembelajaran yang mendorong anak untuk melakukan keterampilan-keterampilan ilmiah sebagai berikut: mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Jadi dalam pembelajaran ini, anaklah yang harus aktif melakukan keterampilan ilmiah di atas, bukan gurunya. B. Penerapan pembelajaran tematik. Pelaksanaan pembelajaran tematik SD mengacu pada buku panduan guru dan buku siswa. Guru perlu mengembangkan buku tersebut sesuai dengan pendekatan saintifik. Selain itu, jadwal pembelajaran perlu dibuat oleh guru. Ada beberapa persiapan, yaitu sebagai berikut. 1. Pengaturan jadwal pembelajaran tematik. 2. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang disingkat TIK dalam pembelajaran. 3. Persiapan dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Penerapan kegiatan pendahuluan. Pada saat penerapan kegiatan pendahuluan, yang perlu guru perhatikan adalah pesan yang tertuang dalam standar proses, yaitu menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik. Kegiatan inti. Pada saat menerapkan kegiatan inti, yang perlu guru perhatikan adalah pesan yang tertuang dalam standar proses, yaitu secara garis besarnya, pada kegiatan inti ini harus tampak penerapan pendekatan tematik terpadu, pendekatan saintifik dan atau inquiry, dan penyikapan atau discovery, dan atau penerapan model pembelajaran berbasis masalah serta model pembelajaran berbasis proyek. Kegiatan penutup. Pada saat menerapkan kegiatan penutup, yang perlu guru perhatikan adalah pesan yang tertuang dalam standar proses, yaitu secara garis besarnya, pada kegiatan penutup harus melakukan refleksi untuk mengevaluasi manfaat langsung maupun tidak langsung dari pembelajaran yang telah berlangsung. Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. Guru mengajukan pertanyaan bagian mana dari materi yang sudah dibahas yang belum dipahami peserta didik dan bagian mana yang sudah dipahami. 3. Melakukan kegiatan tindak lanjut. Guru memberikan tugas pekerjaan rumah, terutama berkaitan dengan materi yang kurang dipahami, dengan bermaksud bagian itu perlu dipelajari lebih dalam di rumah. 4. Menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya. C. Penilaian proses dan hasil pembelajaran. Dalam penerapan EPP, guru juga harus melakukan penilaian pembelajaran selain mengacu kepada standar penilaian Permendikbud nomor 66 tahun 2013, juga harus mengacu pada standar proses Permendikbud nomor 65 tahun 2013. Menurut standar proses, guru harus melakukan penilaian proses pembelajaran menggunakan pendekatan penilaian otentik yang menilai kesiapan siswa, proses, dan hasil belajar secara utuh. Penilaian proses pembelajaran dilakukan saat proses pembelajaran dengan menggunakan alat, angket, observasi, catatan anekdot, dan refleksi. Teknik dan instrumen yang digunakan untuk penilaian kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan sebagai berikut.
1. Penilaian kompetensi sikap melalui cara observasi, penilaian diri, self-assessment, penilaian antara peserta didik, peer assessment, dan jurnal. 2. Penilaian kompetensi pengetahuan kognitif. Pendidik menilai kompetensi pengetahuan melalui tes tertulis, tes lisan, dan penugasan. 3. Penilaian kompetensi keterampilan. Pendidik melalui kompetensi keterampilan melalui penilaian kinerja, yaitu penilaian yang menuntut peserta didik mendemonstrasikan suatu kompetensi tertentu dengan menggunakan tes praktik, proyek, dan penilaian portofolio. Instrumen yang digunakan berupa daftar cek atau skala penilaian yang dilengkapi rubrik. Bab 3. Keterampilan dasar mengajar. A. Keterampilan membuka pelajaran. Membuka pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan untuk memulai pembelajaran. Seperti kita sering saksikan dalam kegiatan sehari-hari. Misalnya kita sering mendengarkan ada acara pembukaan, yaitu kegiatan mengawali sebelum memasuki kegiatan pokok. B. Keterampilan mengolah kelas. Keterampilan mengolah kelas adalah keterampilan guru dalam menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal, serta keterampilan mengembalikan kondisi belajar ke kondisi optimal bila terdapat gangguan dalam proses belajar, baik yang bersifat gangguan kecil dan sementara maupun gangguan yang berkelanjutan. C. Keterampilan menggunakan media atau alat. Lewat media pembelajaran, guru dapat menciptakan berbagai situasi kelas, menentukan metode pengajaran yang akan dipakai dalam situasi yang berlainan, dan menciptakan iklim emosional yang sehat di antaranya peserta didik. Bahkan alat atau media pembelajaran ini selanjutnya dapat membantu guru membawa dunia luar ke dalam kelas. Dengan demikian, ide yang abstrak dan asing sifatnya menjadi konkret dan mudah dimengerti oleh peserta didik. D. Keterampilan menjelaskan. Secara etimologis, kata menjelaskan bermakna membuat sesuatu menjadi jelas. Menurut Raffles Kosasih tahun 1985, menjelaskan berarti mengorganisasikan isi pelajaran dalam urutan yang terencana sehingga dengan mudah dapat dipahami oleh siswa. E. Keterampilan variasi stimulus. Secara sederhana dapat dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan variasi stimulus adalah upaya guru untuk memberikan stimulus pembelajaran secara beragam atau variasi, sehingga memungkinkan siswa dapat merespon melalui alat indera dan cara yang bervariasi untuk mendapatkan pengalaman belajar secara lebih luas dan mendalam. Melalui pemberian stimulus yang bervariasi, misalnya dengan pesan pembelajaran yang dapat didengar atau audio yang dapat dilihat atau visual, didengar dan dilihat audio visual, diraba, dicium dengan hidung, maka selain akan memperkaya informasi atau pengetahuan yang diperoleh siswa, juga proses pembelajaran akan dapat berjalan secara dinamis dan tidak membosankan. F. Keterampilan bertanya. Secara etimologis, keterampilan bertanya dapat dilihat maknanya dari dua suku kata, yaitu terampil dan tanya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bertanya berasal dari kata tanya, yang berarti antara lain permintaan keterangan. Sedangkan kata terampil memiliki arti cakap dalam menyelesaikan tugas atau mampu dan cekatan. Berdasarkan pada arti secara etimologis tersebut, maka secara sederhana keterampilan bertanya dapat dirumuskan sebagai kecakapan atau kemampuan seseorang dalam mengajukan pertanyaan untuk meminta keterangan atau penjelasan dari orang lain atau pihak yang menjadi lawan bicara. G. Keterampilan memberi penguatan. Keterampilan dasar penguatan adalah segala bentuk respon yang merupakan bagian dari modifikasi tingkah laku guru terhadap tingkah laku siswa, yang bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik atau perbuatan atau respon siswa. Oleh karena itu, guru harus melatih kemampuan untuk mengembangkan berbagai jenis penguatan dan membiasakan diri untuk menerapkannya dalam pembelajaran, sehingga proses pembelajaran tidak hanya menyajikan materi untuk dikuasai oleh peserta didik, akan tetapi selalu bermuatan nilai-nilai edukatif untuk membentuk pribadi-pribadi yang baik yang selalu saling menghargai. H. Keterampilan membimbing diskusi kelompok. Menurut Helmiati tahun 2013 nomor 85, membimbing diskusi kelompok adalah suatu proses yang teratur yang melibatkan sekelompok orang dalam interaksi tatap muka yang informal dengan berbagai pengalaman atau informasi, pengalaman kesimpulan atau pemecahan masalah.
Diskusi kelompok merupakan strategi yang memungkinkan siswa menguasai suatu konsep atau pemecahan suatu masalah melalui suatu proses yang memberi kesempatan untuk berpikir, berinteraksi sosial, serta berlatih bersikap positif. Dengan demikian, diskusi kelompok dapat meningkatkan kreativitas siswa serta membina kemampuan berkomunikasi, termasuk di dalamnya keterampilan berbahasa. Di keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Rumusan Dikbud bahwa mengajar kelompok kecil dan perorangan adalah terbatasnya jumlah siswa yang dihadapi oleh guru, yaitu berkisaran antara 3 sampai 8 orang untuk membentuk kelompok kecil dan seorang untuk perorangan. Dalam penjelasannya, dengan mengajar pada kelompok kecil dan perorangan bukan berarti selamanya mengajarkan hanya pada satu kelompok atau seorang siswa saja. Akan tetapi, guru menghadapi banyak kelompok dan banyak siswa, yang masing-masing kelompok kecil atau setiap seorang siswa mempunyai kesempatan untuk bertatap muka secara kelompok dan perorangan. J. Keterampilan menutup pelajaran. Pada umumnya, menutup pembelajaran diartikan sebagai suatu kegiatan mengakhiri pembelajaran. Mengakhiri pembelajaran dari suatu mata kuliah kemudian diganti oleh mata kuliah berikutnya, atau mengakhiri pembelajaran karena telah selesainya program pembelajaran dalam satu hari.